Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan di sebelah saya sekarang sudah bersama penggiat lingkungan dan perwakilan The Sea Cleaners Indonesia, yaitu Bli Ketut Sudarwarte. Nah, sudah di sebelah saya, luar biasa Bli Ketut. Ya. Bisa perkenalkan dulu kepada pemirsa Bali Now semua ini, siapa sih sebenarnya sosok Bli Ketut ini? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, pemirsa Bali Now yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ketut Sudarwarte, yang boleh dipanggil dengan Bli Ketut gitu. Jadi saya adalah seorang penggiat lingkungan yang bergerak di bidang menangani masalah sampah. Gitu. Jadi tentang lingkungan lah ya, lingkungan hidup. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, Bli Ketut, sekarang nih kegiatan Bli Ketut apa sih? Oke, untuk kegiatan saya sehari-harinya itu baru bangun, biasanya kita punya sampah yang harus dipilah. Terus kita punya kambing untuk dibuatkan pakannya, fermentasi. Terus setelah itu saya merupakan perwakilan dari The Sea Cleaner, jadi saya yang memantau kapal Mabula 8 yang beroperasi di Bali. Selanjutnya saya itu adalah seorang relawan juga, jadi sewaktu-waktu saya dipanggil oleh teman-teman kita dari Enzim Bali untuk melakukan kegiatan, ya saya harus sudah siap. Begitu juga dari Rotary, saya dipanggil untuk kegiatan di Rotary juga saya harus siap. Dan dari GIA itu adalah Global Eco Break Alliance juga kami sudah siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara gratis. Iya, aduh luar biasa sebenarnya cinta lingkungan hidup ya, untuk menjaga lingkungan kita, karena kita nggak tahu kan setiap ada masa-masa di mana lingkungan kita kadang-kadang kontaminasi atau terusak gitu oleh sesuatu hal, suatu sebab. Nah, Bli Ketut, kalau menurut Bli Ketut seperti apa sih kondisi lingkungan kita saat ini di Bali, khususnya di Indonesia pada umumnya? Baik, jadi bagi saya ini ya, mungkin dari kacamata saya sebagai penggiat lingkungan, ya sedikit miris, sedikit sedih melihat kondisi lingkungan kita saat ini. Jujur saja, saat ini lagi viral bagaimana banyaknya, ada beberapa ya, kalau biar nggak salah, ada beberapa ikan paus yang terdampar dan mati di laut Bali dan Jawa. Nah, itu sebenarnya sudah menandakan bahwa ada ketidakseimbangan ekosistem alam kita ini, gitu, terutama di laut. Termasuk ketika melakukan pembedahan terhadap ikan paus itu, yang didapat di dalamnya itu adalah banyaknya plastik-plastik yang mungkin menyumbat paru-paru ikan paus tersebut. Dan itu sangat miris sekali, dan banyak lagi itu kan yang terekspos, yang tidak terekspos mungkin lebih banyak gitu. lagi ya. Jadi apa yang membuat Bli Ketut sangat peduli banget dengan lingkungan? Baik, mungkin saya jelaskan feedback dulu ke belakang. 5 tahun yang lalu saya adalah seorang pekerja di kapal pesiar. Pulang saya dari kapal pesiar, saya melihat, karena di sana kebiasaan kita untuk memilah hampir ada 6 sampai 10 tempat sampah kita memilah sampah itu. Kok sampai di Bali, pulang-pulangnya kita sebagai orang Bali yang terkenal dengan berbudaya, berkental dengan budayanya, kenapa kita tidak punya budaya untuk memilah sampah atau membuang sampah dengan baik? Nah, itulah yang saya sedikit tidak tergelitik gitu loh. Kenapa ini? Pasti ada sesuatu yang keliru dalam sistem ini. Nah, setelah itu saya coba untuk ikut terjun, karena kalau saya tidak terjun, saya tidak mengetahui. Masuklah saya hampir 10 komunitas yang ada di Bali untuk belajar, berkomunikasi dengan mereka. Karena saya pulang dari sana kan teman nggak begitu banyak kan. Nah, otomatis saya itu perlu teman ini yang mungkin satu frekuensi dengan saya, untuk saya belajar, mencari tahu kenapa hal ini terjadi itu di pulau atau di Bali ini. Gitu. Jadi itu yang betul-betul membuat Bli Ketut
terketuk hatinya. Termotivasi lah Termotivasi. untuk bagaimana kita sebagai orang Bali yang terkenal dengan Trihita Krano, seyogianya saya melihat hubungan dengan Tuhan sudah berjalan sangat-sangat baik. Hubungan dengan manusia, apalagi kerukunan kita beragama dan lain sebagainya sudah sangat baik. Tetapi lingkungan kayaknya masih kurang dan perlu dibenahi gitu loh. Karena apa? Keseimbangan ini diperlukan untuk apa? Untuk kalau sudah seimbang, kita pun nanti hidupnya harmonis dan bahagia. Ya, betul. Nah, Britut sebagai komunitas Ya. pencinta lingkungan Ya. hidup ya, itu kan tugasnya pasti melindungi alam, kemudian menganalisis, memantau perubahan alam di mana kadang-kadang alam itu dirusak oleh sesuatu sebab sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap alam kita ini. Iya. Nah, seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang Britut lakukan ini selama menjadi penyelamat alam ini? Relawan lah. Gitu. Relawan. Baik, sebelumnya perlu saya tambahkan sedikit. Setelah saya bergelut di dunia relawan ini, mohon maaf, anak saya yang pertama tidak bisa saya sampai sekolahkan. Dia tidak tamat SMA, dia tidak bisa saya sekolahkan untuk kuliah karena saya lebih fokus kepada relawan ini. Karena saya tuh merasa terpanggil bahwa lingkungan saya ini harus diperbaiki. Dengan itu saya tidak bekerja karena saya jadi relawan ini hampir pure ya relawan yang tidak dibayarkan. Otomatis ya dari mana pendapatan saya untuk menyekolahkan anak. Dan saat itu saya bilang sama anak saya, ya Pok, kamu sebentar aja ya dulu, jangan ini sekolah dulu, nanti Bapak dulu memfokuskan ke relawan ini. Dan akhirnya ya namanya kalau kita berbuat baik, pasti Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik juga buat kita. Dan akhirnya ya Astungkara saat ini saya bisa mendirikan bank sampah Hapuan Mekedas. Tapi memang sih nggak disupport 100% oleh masyarakat desa terutama itu ya. Setelah itu kita kembangkan, upgrade lagi menjadi Waste Management Training Center dan sekarang ini naik ke level yayasan. Namanya Yayasan Subakti Bumi Nusantara gitu loh. Nah, setelah itu bagaimana saya mau nanti bersubangsih untuk berperan dalam lingkungan ini sehingga kedepannya lingkungan kita lebih baik. Itu tentunya dengan edukasi yang berkelanjutan. Jadi itu bentuk kegiatannya ya. Kegiatan itu banyak sekali, kita tuh kadang-kadang dipanggil, saya jujur aja, saya tidak pernah bilang enggak. Dari NC Bali bilang, Pak Tut, kita sosialisasi di sini, siap. Dari ini sosialisasi, siap. Kadang-kadang motor saya aja nggak diisi bensin, itu saya bingung gitu. Kadang-kadang saya minjem dari kakak saya, itu gimana sayanya bisa ngasih bensin. Tetapi saya semangat, karena saya membuktikan dengan saya ikut dengan teman-teman ikut menjadi relawan itu, otomatis network saya makin bertambah. Jujur saja saat ini teman-teman saya dari Australia, dari Prancis, dari Amerika, dari Kanada, China, dan lain sebagainya banyak. Karena apa? Segmennya itu kan lingkungan. Jadi betul. Banyak banget juga kita punya teman-teman. Termasuk di Bali ini, di Indonesia ini banyak sekali ternyata yang masih dan peduli dengan lingkungan gitu. Dan tentunya kan pendekatan kepada masyarakat penting juga ya. Sangat-sangat penting. Karena jangan kita salahkan masyarakat karena saat ini masyarakat tidak teredukasi. Iya, betul. Inilah menjadi suatu mindset yang ketika kita mau mengubahnya, kita harus ikhlas dan berjalan dengan pelan-pelan dan berkelanjutan. Kesulitannya atau kepada mental masyarakat mungkin? Mental masyarakat karena kita sudah terbiasa, karena zona nyaman, otomatis ketika kita mau mengubahnya, otomatis ada penolakan oleh masyarakat itu. Karena apa? Karena ya sudah terbiasa. Sudah habit mereka. Sekarang sudah habit, mau kita ubah, paksakan. Otomatis dia tuh merasa terganggu. Kadang-kadang jujur saja, saya sering mendapatkan penolakan yang
mungkin dalam konten yang sangat menyedihkan kata-katanya. Gitu. Mungkin di awal-awal ya memang begitu ya, di Ya, awal ya. memang menemui kesulitan, tapi setelah mungkin Blitut continue terus Ya. melakukan gerakan-gerakan ini mungkin masyarakat jadi lebih turut serta. Nggih. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih akan membahas tentang bagaimana sih melindungi alam ini bersama Blitut. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Blitut, seorang pemerhati, pencinta lingkungan juga. Dan kita masih membahas tentang bagaimana sih cara melindungi lingkungan kita sekarang yang katanya sudah tercemar. Ya. Nah Blitut, kenapa sih sebenarnya lingkungan kita ini menjadi tercemar sedemikiannya sehingga banyak sampah-sampah di laut lah, di mana lah gitu Blitut. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kesadaran masyarakat itu kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat tadi itu, kurangnya juga peran pemerintah dalam sosialisasi. Kurangnya sosialisasi ini otomatis membuat masyarakat tidak mengetahui. Pergub tahun 47 2019 sangat jelas menekankan bahwa desa Pakraman mempunyai hak untuk atau berkewajiban untuk menangani permasalahan sampah di widangannya masing-masing. Jadi Pergub itu sudah memberikan wewenangan kepada desa Pakraman karena pengolahan sampah berbasis sumber ini sangat penting dan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Otomatis diberikan kewenangan di setiap desa Pakraman itu untuk mengolah sampahnya sesuai dengan desa Pakramanya masing-masing. Tetapi kan sosialisasi masih kurang. Saya melihat hampir 95% lah belum tercapai itu. Dan kenapa itu? Karena kurangnya kesadaran masyarakat. Begitu juga pemerintah yang mungkin boleh kita bilang ragu-ragu gitu loh, nggak optimis. Yuk kita genjot gitu loh dengan gaspol gitu misalnya. Nah terbukti sekali sekarang ini banyak sekali TPS ilegal yang ada di Bali ini. Apa itu TPS ilegal? TPS ilegal itu adalah seperti di jurang, di sungai, di tanah-tanah kosong, mungkin di lahan-lahan yang kosong itu dibuang oleh masyarakat. Itu permasalahannya apa? Karena desa Pakraman itu tidak punya TPS itu. Kalau mereka sudah punya, tidak mungkin masyarakat itu akan buang sampah di sana atau di TPS ilegal tadi. Kalau sudah ada TPS yang memang legal gitu loh. Nah disitulah yang sebenarnya saya sangat kecewa kadang-kadang isi tulisan dilarang membuang sampah. Kan gitu dendanya segini. Saya pernah tanya, kalau tidak boleh masyarakat tidak boleh membuang sampah di sini, di mana mereka itu buang? Mereka kan nggak ngasih solusi, cuma memberikan peringatan melarang saja gitu. Jadi nah itulah sebagian yang menghambat daripada Pergub 47 tahun 2019 ini. Sehingga memang penanganan sedikit boleh dibilang lambat sekali. Gitu. Jadi mestinya ini kan masalah nomor satu di masyarakat, buat pemerintah juga masalah yang nomor satu ini masalah sampah. Jadi apakah kurang optimalnya atau bagaimana Blitut penanganannya? Nah inilah yang namanya penanganan masalah sampah ini sebenarnya bukan bertumpu kepada pemerintah saja, bukan bertumpu kepada masyarakat saja, begitu juga bukan bertumpu kepada NGO atau komunitas atau pengusaha, tetapi bersama-sama bersinergi untuk menghadapi bagaimana menangani sampah ini. Karena sampah kita adalah masalah kita gitu. Jadi kita harus secara bersama-sama untuk menangani secara bijak. Makanya sudah bagus sekali menekankan kepada desa Pakraman itu. Tetapi kenapa tidak jalan? Ya karena mungkin sosialisasi masih kurang gitu. Dan kesadaran masyarakat ya kurang lagi. Karena apa? Dia tidak melihat karena konten daripada sampah itu sudah jelek kan. Sudah sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Makanya saya tuh sering mengganti nama sampah itu menjadi BO, bahan organik gitu biasanya saya.
Jadi tidak saya konteksnya kepada sampah, karena sampah kadang-kadang masyarakat sudah Konotasinya menolak. sudah buruk gitu Sudah ya. buruk, otomatis mereka tuh belum kita berbicara, mereka sudah menolak. Boleh dibilang dalam mindsetnya mereka sudah ada namanya blocking daripada apa yang mau kita bicarakan. Iya, gitu ya. Jadi apa nih langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Blitut, untuk agar bisa merubah nih lingkungan kita menjadi lebih baik gitu? Oke, mungkin langkah-langkah kecil kita berbicara dulu, segmen kecil dulu. Apa langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan? Salah satunya itu adalah tumbler gitu loh. Jadi saya jujur kemana-mana saya pasti membawa tumbler ini. Minimal saya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Begitu juga saya tahu minuman apa yang saya minum di dalamnya. Begitu juga kalau saya seorang kerja juga, kemana-mana pasti saya membawa ini tempat bekal ini. Ya. Ini istri saya masak buat saya. Jadi saya tahu istri saya masak buat saya, pasti dia itu masak yang enak dan berkualitas, sehat buat saya kan. Kalau saya beli belum tahu saya bagaimana kesehatan atau bagaimana pengolahan di sana gitu. Bahan-bahannya apa gitu. Nah, terus yang lainnya itu adalah bagaimana kesadaran kita untuk mengurangi, yang saya terapkan itu adalah 3M. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Termasuk setiap kegiatan kita, ya kita mencoba berkolaborasi dengan masyarakat lokal. Bu, ada nggak ketela di sana? Ayo kita rebus ketela. Ada nggak ini Bu kacang, kita buat kacang. Jadi itulah yang biasanya kalau ada tamu, ada kegiatan, pasti saya utamakan masyarakat lokal untuk membuatnya. Sehingga circular ekonomi atau perputaran uang ini masyarakat juga bisa menerima gitu. Gitu. Jadi apa nih, kita ngomongin masalah sampah kembali ya tadi ya. Jadi masyarakat merasa apa ya, kalau kita sudah ngomongin masalah sampah, rasanya hal yang tidak bagus-bagus, yang menjijikan lah ya. Jadi bagaimana agar sampah itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, biar ada value begitu? Sebenarnya saya melihat sampah itu, boleh kita bilang sampah itu saat ini adalah sebagai emas hitam. Emas hitam? Emas hitam. 80% peternak dan petani kita itu menggunakan bahan-bahan kimia yang ketergantungan terhadap kimia itu. Padahal alam semesta ini sudah menciptakan semuanya buat kita. Untuk apa? Bisa kita jadikan sebagai bahan-bahan tersebut. Termasuk sampah ini. Sampah ini kalau kita bilang sampah di dapur kita bisa ubah menjadi ekoenzim. Mungkin saya tidak jelaskan panjang lebar tentang ekoenzim. Begitu juga kita bisa gunakan dengan komposternya itu, kita bisa membuat yang namanya kompos. Terus kita menghasilkan yang namanya pupuk organik cair. Itu sudah bisa kita pakai untuk menyiram tanaman dan menjadi media tanaman kita. Begitu juga kita bisa lebih spesifik besar, misalnya di lingkupan desa, misalnya kita bisa membuat maggot, cacing, dan lain sebagainya. Banyak sekali termasuk kompos. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya, tinggal sekarang kita itu perspektifnya dari mana kita melihatnya. Gitu. Ya, betul. Jadi itu adalah sebuah emas hitam ya. Jadi ada nilainya, ada value-nya sebetulnya. Jangan kita anggap bahwa sampah itu ya udah barang terbuang, barang busuk gitu ya. Jadi sebetulnya kalau memang bisa diolah dengan baik, dia akan menjadi emas hitam gitu, akan berharga. Baik pemirsa, nanti di segmen ketiga kita masih akan membahas tentang bagaimana sih Blitut berusaha untuk menjaga lingkungan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Blitut, seorang penggiat lingkungan. Kita masih membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan ini agar menjadi lebih bersih lagi, lebih baik dan lebih bersih lagi. Itulah. Blitut ini kan seorang penggiat lingkungan, dan juga saya dengar Blitut ini perwakilan dari The Sea Cleaner. Nah, masyarakat awam mungkin belum tahu apa sih The Sea Cleaner, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now. Baik, terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan, The Sea Cleaner itu adalah suatu organisasi non-profit atau NGO yang bergerak dalam penanganan sampah yang ada di laut. Itu sangat relevan sekali dengan apa yang saat ini di laut kita ini yang memang tercemar gitu oleh sampah-sampah yang kita buang.
Dan perlu saya jelaskan bahwa The Sea Cleaner ini didirikan tahun 2016 oleh peselancar dari Swiss yang namanya Ivan Burnau, yang dimana beliau ini sudah mendapatkan banyak penghargaan karena karirnya di bidang selancar, termasuk beliau melakukan berselancar keliling dunia dan memperhatikan, dan beliau juga sebagai pemerhati lingkungan, termasuk salah satunya pernah dia itu kira-kira 15 tahun datang ke Bali melihat terumbu karang Bali, laut Bali itu masih indahnya gitu. Dan ketika dia datang lagi setelah itu, kira-kira tahun 2016 itu, kenapa banyak berubah gitu loh, termasuk ekosistem dan terumbu karang itu hancur gitu. Dalam jangka waktu singkat ya. Singkat. Nah setelah itulah dia itu berantusiasi untuk membuat yang namanya suatu NGO untuk menyelamatkan laut ini. Lahirlah The Sea Cleaner. The Sea Cleaner. Ya, beliau adalah seorang itu yang saya bilang itu dari Swiss yang lahir tanggal 12 April tahun 1970. Berarti beliau pelopornya dan tiba-tiba beliau masuk nih ke dalam kegiatan ini. Awalnya bagaimana? Oke, mungkin saya cerita sedikit karena saya sebagai penggiat lingkungan sehingga saya termasuk di dalam komunitas maritim muda Indonesia, dan saya dihubungin oleh Priska pada waktu itu bahwa ada NGO yang akan mau memberikan kapal untuk Indonesia dan mungkin Pak Tut bisa bantu untuk pengolahannya. Karena saya itu tidak bisa sendirian, otomatis saya berantusiasi untuk mencarikan partner seperti Rotary, saya cari partner termasuk juga Sea Soldier dan begitu juga APSI. APSI itu adalah Asosiasi Bank Sampah Indonesia gitu. Jadi saya coba untuk mengajak mereka bersama-sama gitu untuk membantu The Sea Cleaner ini bisa beroperasi di Bali. Iya, jadi visi misinya apa nih? Visi misi daripada Sea Cleaner itu sebenarnya itu yang secara garis besarnya itu ada dua, yaitu yang pertama di darat dan di laut. Yang di darat itu juga ada dua, satu pengambilan sampah, yang kedua itu adalah riset. Karena tidak cukup kita mengambil sampah saja, tidak kita diiringi dengan riset. Nah saat ini kita sudah menjatuhkan atau menaruh suatu alat di mana alat itu untuk mendeteksi keberadaan arus. Kita bekerja sama dengan dengan Udayana, sehingga kita mengetahui dalam 10 bulan ini akan tercatat kemana saja arus laut ini gitu, sehingga kita mengetahui dan bisa mengantisipasi bagaimana kita menangani sampah itu yang pertama. Jadi pertama itu di laut itu sampah diambil dan melakukan yang namanya penelitian. Terus yang kedua itu di darat itu ada dua juga, bagaimana itu mengedukasi masyarakat untuk apa artinya kita melakukan pengambilan sampah tetapi di hulu tetap kita membuang sampah, kan nggak matching. Nah disitulah kita itu tetap berkolaborasi dengan Rotary. Sudah kita menangani MOU-nya dengan Rotary untuk melakukan edukasi di masyarakat di hulu untuk menyadarkan bahwa pentingnya kita untuk memilah sampah kita, untuk memilah sampah dan mengolah sampah kita berbasis sumber yang tadi. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana circular economy, bagaimana sampah yang kita ambil ini tidak kita semata-mata kita buang ke TPA, berarti kan kita memindahkan masalah saja di TPA kan. Sampai sekarang ini TPA mau ditutup gitu loh karena sudah full. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah-sampah ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, disitulah saya tertarik dengan misi-misinya sehingga saya ikut gabung dalam The Sea Cleaner ini. Ya. Jadi apa nih upgrade dari The Sea Cleaner ini untuk kegiatan-kegiatan kedepannya ini? Nah memang saat ini kita sudah melakukan kegiatan pembersih-bersih laut, termasuk nanti update-nya itu ada tahun 2026 akan ada yang namanya kapal manta. Kapal manta itu berarti ikan pari yang besar di mana sebagai simbol untuk mengambil sampah-sampah yang ada di laut. Itu akan mungkin sudah didesain mungkin tahun 2026 itu akan ada yang namanya manta gitu, manta gitu.
Jadi kemana aja nih rute berlayarnya kapal Mobula 8 ini? Oke, untuk Mobula 8 yang sudah ada di Bali, sebenarnya rencananya kita itu adalah ketika G20 karena birokrasi dan lain sebagainya sangat complicated di Indonesia. Akhirnya 12 Desember itu baru bisa mendatangkan Mobula 8 itu di Bali. Di mana saja. Nah, di area saat ini kita lebih memfokuskan kepada pelabuhan benua dan areal mangrove. Jadi ada 4 segmen yang kita bersihkan yaitu di Serangan, Tanjung Benua, Pelabuhan Benua, dan di mangrove Jimbaran. Dan kita sudah, nah mudah-mudahan ini akan banyak lagi investor-investor yang tertarik, termasuk di Danau Toba yang akan hadir nanti mungkin Mobula 10 nanti di sana atau Mobula 8. Nah, oke. Nah, nanti kita membahas juga tentang bagaimana sih, apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah, tapi di segmen berikutnya ya, Blitur. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama kami, masih membahas tentang lingkungan hidup, bagaimana kita menjaga lingkungan hidup ini agar hidup kita senantiasa menjadi lebih harmonis, seimbang, makmur, gitu, seimbang gitu. Nah, Blitur, tadi kita terputus karena jeda iklan ya. Bagaimana nih sampai saat ini peran pemerintah terhadap gerakan-gerakan lingkungan? Untuk peran pemerintah, terutamanya untuk disipliner ini, memang dari Menko Marves kita sudah disupport oleh Menko Marves sampai kita menandatangani MOU dengan Menko Marves. Jadi berkesempatan juga Bapak Luhut juga datang dan melihat secara langsung kapal kita di benua. Nah, itu peran pemerintah. Begitu juga dari peran Pelindo itu sangat mensupport kita, dan dari Pelindo juga memberikan kita dermaga untuk berlabuhnya Mobula 8 ini. Termasuk juga untuk penanganan sampahnya, dari pihak Pelindo juga memberikan lahan untuk kita loading sementara sampah kita sebelum nanti diambil oleh oleh Rafael. Rafael adalah salah satu kerjasama kita dalam penanganan masalah waste manajemennya. Jadi pemerintah cukup antusias untuk penanganan untuk mensupport kita dalam operasi Mobula 8, bagaimana kita secara bersama-sama untuk menangani masalah sampah yang ada di laut kita. Tapi harapan saya tidak itu saja. Kita sebagai masyarakat lokal, orang Bali, apalagi laut itu adalah kita sucikan. Kalau orang Bali kan percaya bahwa laut itu sangat disucikan, dan alangkah tidak eloknya kalau kita masih membuang sampah kita di sungai yang endingnya juga akan ke laut gitu. Jadi sementara ini sudah cukup bagus kerjasamanya. Jadi kita ada 4 kerjasama dengan untuk riset dan teknologi itu adalah dengan UNUD, dengan Rotarinya itu lebih kepada edukasi, awareness-nya. Begitu juga dengan pemerintah, yaitu dengan Pelindo dan Menko Marves. Yang terakhirnya ini adalah dengan Udayana penelitiannya, termasuk dengan Rafael. Itu adalah penanganan pada waste manajemennya. Gitu. Ya, jadi pasti ada kendala. Ada nggak kendala? Kendala itu sebenarnya ya sangat banyak, karena ini yang pertama kali kapal itu dibuat dan langsung dioperasikan di Bali. Kendalanya ya pertama ya seperti saya bilang tadi, bahwa tujuannya kita ini disipliner itu membawa Mobula ini kan bertepatan dengan G20, karena birokrasi dan lain sebagainya menjadi tidak bisa gitu. Terus yang kendala yang lainnya itu adalah komunitas-komunitas lokal yang mau kita ajak kerjasama itu kadang-kadang mereka itu tidak mau menurunkan egonya gitu loh. Menurunkan egonya otomatis kadang-kadang kita tuh mau, karena kita NGO, jadi kita tidak non-profit, jadi kita tidak bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Otomatis dengan MOU yang kita tawarkan, mereka minta ya mungkin sedikit mahal gitu loh masalah pengambilan sampahnya dan lain sebagainya. Tetapi tetap ada solusi, begitu juga pemerintah tetap mensupport kita dalam hal tersebut. Yang terpenting solusi bersama didapatkan ya antara penggiat lingkungan dengan pemerintah. Jadi
bekerja sama secara Bekerja sama. harmonis dan dinamis. Nah, Blitut apa sih harapan Blitut terhadap peluncuran Mobula 8 ini? Mungkin harapan saya bahwa mari kita selamatkan laut kita. Karena laut kita sucikan, di mana setiap nyepi, sebelum nyepi kita melakukan melasti juga di sana. Alangkah tidak baiknya kalau melasti itu banyak sampah di laut kita. Begitu juga kita termasuk dalam siklus ekosistem laut ini. Yang endingnya ketika sampah kita buang di hulu dan akhirnya melalui sungai menuju ke laut, dan di laut dia akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Disitulah yang namanya ikan-ikan akan memakan mikroplastik itu. Ketika ikan itu makan mikroplastik, siapa yang menjadi yang makan ikan? Iya, Kita. Nah, kita yang disitulah mengkonsumsinya. kembalinya sampah plastik itu kepada diri kita. Jadi, ayo secara bersama-sama pilah sampah kita dari rumah kita sendiri dengan mengolah sampah di rumah kita sendiri. Berarti kita sudah melakukan langkah kecil untuk menyelamatkan bumi yang kita cintai. Iya, luar biasa, keren banget nih. Pesan yang luar biasa buat masyarakat. Pesan singkat tapi sangat luar biasa buat kita Iya. semua ya. Nah, jadi apa nih pesan-pesan Blitut kepada masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga lingkungan untuk mengurangi sampah? Pesan saya untuk kita semua itu adalah sampahmu adalah tanggung jawabmu. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita. Ini berarti kita harus bersama-sama untuk melakukan gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi 3M, mengurangi, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat harus kita dengungkan, harus kita programkan sehingga plastik di hulu bisa berkurang dan tidak mencemari lagi laut kita. Waduh, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah cukup? Mungkin saat ini cukup, mungkin spesifik Next. nanti ke segmen yang lainnya. Ya, baik. Nah, matur suksema Blitut Nih. sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses The Sea Cleaner, Ya. kemudian sukses Mobula 8, Ya. dan sukses dalam menjaga lingkungan kita. Siap. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Blitut Sudarwate, seorang pegiat lingkungan. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa bermanfaat. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.